baik, alhamdulillah tetap semangat. Masih tetap semangat ya Bu Asni setelah Iya. kemarin kita libur beberapa saat. Nah, sekarang kita ketemu lagi di pendampingan individu yang keempat. Nah, ada tuh tema pendampingan kita pada hari ini yaitu tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, ada pun fokus pendampingan kita pada hari ini yaitu yang pertama observasi kelas TGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Lalu penilaian dan observasi praktik pembelajaran. Nah, untuk penilaiannya yaitu mengenai observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi sesuai dengan rencana tindak lanjut kita pada waktu PG yang ketiga kemarin, itu kan saya meminta Ibu Asni untuk membuat RPP yang mana di dalam RPP tersebut terdapat 3 unsur, yaitu ada diferensiasinya, ada sosial emosionalnya, dan juga ada budaya positifnya. Nah baik Bu Asni, sebelum kita mulai nanti observasi ke dalam kelas, nah kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah mungkin sini kemarin sudah saya menjelaskan kepada Ibu Asni untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan. Nah untuk pembelajaran yang akan Ibu Asni lakukan nanti, itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Yang pertama, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat memahami pengertian garis dan sudut. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan sudut-sudut yang berbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong garis lain. Itu tujuan pembelajarannya pada hari ini ya Bu Asni. Baik. Nah yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Asni dalam proses pembelajaran nanti apa itu? Area pengembangannya saya akan memakai model PBR, yaitu problem berbasis learning. Di sini saya akan memberikan masalah kepada anak dan anak akan berdiskusi menyelesaikan masalah itu. Di situ saya akan membimbing mereka dan saya akan memakai berdiferensiasi konten, Pak, di mana saya mengambil persiapan siswa. Saya mengambil ada persiapan siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, sama rendah. Di sini kalau tinggi, LKPD-nya juga berbeda, yang sedang juga berbeda, dan yang rendah juga berbeda. Baik, nah kita lanjut lagi. Kalau untuk strategi yang sudah Ibu Asni persiapkan, apa saja itu Bu strateginya? Strategi yang sudah saya siapkan, kebetulan saya memakai ini yang diminta Bapak, yaitu emosional. Saya menggunakan teknik stop. Di sini strategi untuk memotivasi anak, di mana anak bikin rileks, dan juga saya akan menggunakan ini metode diskusi, hanya jawab, dan juga siswa memberi penugasan yaitu tes tematik selesai. Baik, pasti nanti kita lihat saja di dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya lagi nih kepada Ibu Asni tentang masih seputar RPP yang sudah Ibu buat dan apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran nanti. Nah, dalam pembelajaran nanti Bu, KD atau indikator apa yang Ibu Asni sajikan kepada anak dalam proses pembelajaran? KD-nya di ini adalah siswa dapat menjelaskan dan menentukan hubungan garis dan sudut, Pak. Saya ambil dari situ karena kalau CP-nya kan banyak disebutkan, tetapi saya ambil untuk poin itu aja. Jadi ini berarti sesuai dengan bidang studi Ibu Asni ya. Iya, jadi nanti kita akan belajar matematika. Nah, metode apa yang akan Ibu Asni gunakan dalam pembelajaran yang Ibu ambil dari KD yang dipilih tadi? Saya menggunakan metode diskusi, Pak. Diskusi kelompok ini sangat membantu siswa untuk menemukan, menyelesaikan LKPD-nya. Nah, kalau untuk alat dan bahannya apa saja Bu yang sudah disiapkan? Saya menggunakan PPT video untuk ini. Sudah tuh alatnya saya menggunakan ini teknikor. Kebetulan saya juga mau menggunakan anak itu menggunakan jangka sama busur, Pak, untuk mereka pembelajarannya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti. Itu dari awal sampai selesai nanti ya. Pertama, saya masuk ke dalam kelas, yaitu anak saya ini suruh berdoa.
Setelah itu saya mempersiapkan mereka untuk belajar sudah siap apa belum. Setelah itu saya mulai tes awal siswa, melihat kemampuan siswa. Setelah itu saya memberi tujuan pembelajaran dan memberi tahu materi yang akan dipelajari hari ini apa. Setelah itu saya menggunakan teknik stop. Lalu di sini saya akan memberikan orientasi masalah, yaitu membahas soal pemantik. Di sini kami membahas soal pemantik yang sudah saya berikan. Siswa juga menjawab dan saya juga mengumpan balik mereka. Setelah itu saya membagikan kelompok menurut ini berdiferensiasi, yaitu persiapan siswa yang saya ambil. Nah, di situ saya memberikan LKPD dan siswa mengerjakan LKPD dengan bimbingan saya. Sudah itu mereka presentasi ke kelas. Setelah mereka selesai presentasi, di sini saya membahas dan kembali tempat duduk semula. Setelah itu memberikan meminta siswa untuk membuat kesimpulan. Sudah itu saya merefleksi mereka. Setelah itu saya menyampaikan untuk materi selanjutnya. Sudah itu saya kami berdoa dan penutup. Sudah lengkap sekali Ibu, tinggal nanti eksekusinya di dalam kelas nanti. Nah, untuk dari segi materi ini, Ibu ada nggak kira-kira materi yang mungkin nanti anak-anak menganggap oh ini agak terlalu sulit bagi mereka? Ada Pak, tapi saya akan berusaha untuk ini, yaitu ini menghitung antara dua sudut Pak, di mana mereka harus tahu kalau dua sudut itu contohnya kalau sudut lurus itu 180. Nah, mereka terlebihnya harus tahu itu dulu Pak, konsep itu dulu yang ditekankan. Takutnya kalau mereka nggak tahu sudut lurus 180 atau sudut penuh 360, mereka akan kesulitan. Jadi nanti dasarnya dulu mereka harus kuasai terlebih dahulu. Baik, nah untuk kompetensi seperti apa yang bisa dimiliki oleh murid setelah mengikuti pembelajaran yang akan Ibu Asni sajikan nanti? Kompetensi yang harus mereka miliki ya mereka sudah mengerti tentang pengertian sudut, garis. Sudah itu mereka sudah jenis-jenis sudut sudah mengetahui. Sudah itu garis yang dikatakan sejajar, potongan, berintik, macam-macam garis mereka sudah mengetahui. Dan juga hubungan yaitu antara dua sudut, yaitu ada sudut berpihak luar, berpihak dalam atau bersembarangan, mereka harus bisa ya, harus dikuasai. Ya, Jadi setelah proses pembelajaran berakhir itu mereka punya sesuatu yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Asni. Nah, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Perhatian khusus adalah siswa yang kemampuan rendah. Di sini saya melihat kemampuan mereka ini sangat membutuhkan dan mereka memang harus dapat scaffolding, itu bantuan dari saya. Ini ya Pak yang perlu saya. Kalau yang kemampuan tinggi soalnya berbeda, tetapi mereka juga harus dibimbing juga. Kalau yang sedang juga Pak membimbing mereka. Berarti anak yang membutuhkan perhatian khusus tadi yang perlu dikatakan di dalam proses pembelajaran. Baik Bu Asni, tadi dari penjabaran Ibu dari awal dari tujuan pembelajaran, area pengembangan sampai strategi dipersiapkan, terus ada beberapa catatan khusus juga sudah sangat lengkap sekali dijelaskan. Dan mungkin nanti setelah ini tinggal kita eksekusi di dalam kelas. Sekali lagi terima kasih Bu Asni. Sekarang kita lanjutkan lagi ke dalam kelas bersama. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Belum belajar, mari kita berdoa mulai.
Kenapa sakit perut? Oh, flu. Makan flu ya. Ada biasa sekali. Oh, bahagia. Ini ada Bu? Ada apa? Tidak ada. Tapi dia senyum. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Ibu absen dulu ya. Arta, Andini, Stefani, Kena, sekarang Ibu akan membagikan awal. Silakan kalian bicara ini ya. Namanya adalah kelas yang sudah selesai. Silakan. Kemarin kita sudah membahas dan menyelesaikan materi perbandingan. Di mana materi itu apa perbandingan kemarin? Ya, perbandingan itu ada dua, perbandingan senilai dan ya berbalik nilai. Ibu ulas lagi ya. Yang berbalik nilai itu perbandingan dua variabel, di mana variabel satu naik, maka yang satunya juga naik nilainya. Tetapi kalau dia berbalik nilai, perbandingannya jika satu variabel naik, yang satu variabelnya tuh turun. Nah, seperti yang bukan teknik stop, di mana kalian akan merasakan rileks. Sekarang kalian lihat layar di depan, semuanya fokus. Anak-anak sekalian, untuk berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Sekarang coba lakukan untuk duduk tanpa menyender di kursi.
tanya dulu sama Febri. Apa yang kamu rasakan sebelum ibu lakukan tadi sesudah yang ini? Coba kamu rasakan. Merasa lebih nyaman. Ada beban yang mengganjal pagi tadi terasa long ya. Ibaratnya mungkin kamu ini agak marah sama adik, terasa lebih nyaman. Nah sekarang sudah siap apa belum belajarnya? Siap. Kalau sudah siap, ibu minta persiapan kalian, baik buku, baik ini yang ibu minta kemarin, jangka sama busur disiapkan. Karena kita akan belajar tentang hubungan garis dan sudut. Baiklah. Di sini ada soal pemantik yang kalian catat dulu di buku kalian. Sudah itu kalian kerjakan. Ini ya. Bagaimana cara mengetahui jenis sudut berdasarkan besar sudut dan menulis nama garis dan nama sudut? Mungkin kalian sudah pernah belajar nggak di SD ini tentang sudut? Pernah nggak di SD sudah belajar? Pernah. Berarti kalian sudah tahu ya jenis-jenis garisnya bagaimana. Sudah itu bagaimana menghitung sudut. Kalian lihat meja kalian di depan ini. Bisa nggak kalian mengukur sudutnya? Bisa. Yang mana yang dikatakan sudut dari meja kalian? Oh ya, yang ini katanya. Yang ini. Berarti sudut itu terbentuk dari apa? Dari dua garis ya. Yang sejajar apa yang apa? Ini kan ada dua garis kan. Kalau dia bertemu berarti dia ini dia bentuknya kan ada bentuk garis sejajar apa ini namanya? Silang. Ya silangnya apa? Garis berpotongan ya. Sekarang coba kalian nampak nggak ini? Besar lagi ya. Sini. Di belakang tadi bilang katanya Bu nggak nampak Bu. Nah ini nampak kita kelihatan kan? Nah bagaimana cara mengetahui jenis sudut berdasarkan besar sudut dan menulis nama garis dan nama sudut? Coba dikerjakan dulu. Jenis sudut tahu kan jenis sudut? Tulis papan tulis. Nanti apa yang ini? Yang sudutnya kita jawab dulu. Ya, silakan. Garis. Ini rakes garis apa tadi? Yang pertama disebutkan garis sejajar. Ya, tulis. Yang kamu sebutkan tadi. Oh ya, itu garis sejajar. Terus garis apa lagi yang kamu tahu? Yang ibu bilang tadi, garis silang. Kok garis silang itu garis berpotongan. Oke, bagus ya, udah sampai sini. Atas sudutnya sudut apa atas? Sudut apa? Yang apa? Bagus ya, kita kasih A+ dulu untuk teman-temannya yang sudah maju. Oke, yang dikatakan rakes ada dua garis ini, benar ya, yaitu garis yang sejajar seperti ini, yaitu dua garis yang mana tidak ada titik potong. Sedangkan garis yang berpotongan itu katanya tadi garis silang. Pada itu tangan itu seperti ini, ingat ya silang. Ini adalah titiknya, ini bentuk sudut. Ada berapa buah sudutnya itu? Kalau seandainya sudah bersilangan seperti ini atau berpotongan, ada 4, 1, 2, 3,
itu nyatu, itu berimpit. Setelah itu ada juga garis yang dikatakan garis berpotongan sejajar berimpit sama garis sembarang dia, nggak ketemu dia. Nah, titiknya semuanya tidak ketemu, dia sembarang kemana-mana dia, pokoknya di situ di sini. Ini garis sembarang, ini contohnya bentuk dari garis. Nah kalau sudut udah benar, sudut pukul lurus. Apa tuh Bu sudut pukul lurus? Nanti Bu jelaskan ya. Apa itu sudut refleksi? Apa itu sudut lancip? Ditambah lagi sudut tumpul, satu lagi. Nah untuk lebih jelasnya yang sudah kalian kerjakan soal pemantik ini, marilah Ibu jelaskan video pembelajaran. Simak ya video pembelajarannya supaya kalian lebih yakin dan lebih paham. Nah untuk proses pembelajaran, karena keyakinan kelasnya sudah Ibu buat, tetap dipatuhi ya. Dimana kita jika teman berpendapat kita hargai, dan jika kita melakukan sesuatu atau Ibu minta harus kesadaran sendiri melaksanakannya, ya nak ya. Tetap kelas ini keyakinan kelasnya tetap diikuti. Oke, Ibu kirim sama ini apa ya? Selamat bertemu kembali. Anak-anak kalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar sudut-sudut pada dua garis sejajar yang berpotongan. Dan kita juga akan menghitung besarnya sudut-sudut tersebut jika diketahui salah satu sudutnya. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini dan jangan di-skip ya, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita masuk ke materinya, sudut pada dua garis sejajar yang berpotongan. Nah, sekarang kita akan menggambarkan terlebih dahulu dua buah garis yang sejajar. Nah, perhatikan ini sudah dua buah garis yang sejajar. Nah, kemudian sekarang kita akan menambahkan sebuah garis lagi sehingga bisa memotong kedua garis ini. Nah, kita gambarkan, sehingga inilah yang disebut dengan dua garis sejajar yang berpotongan. Perhatikan di sini sudah terdapat beberapa sudut. Kita berikan namanya terlebih dahulu ya, yaitu kita beri nama O, P, Q, R, S, T, U, dan V. Nah, jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan membentuk beberapa jenis sudut. Nah, di sini kita bisa melihat dari dua garis yang sejajar berpotongan ini terdapat beberapa jenis sudut ya. Nah, yang pertama, jenis sudut yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Yang mana sajakah yang merupakan sudut-sudut sehadap?
Nah, yang merupakan sudut sehadap yaitu sudut O sehadap dengan sudut F ya. Sehingga sudut O sama dengan sudut F. Kemudian sudut lainnya yaitu sudut R sehadap dengan sudut P. Sehingga sudut R sama dengan sudut P. Yang lainnya sudut P sehadap dengan sudut T. Sehingga sudut P sama dengan sudut T. Dan yang terakhir yaitu sudut Q sehadap dengan sudut U. Sehingga sudut Q sama dengan sudut U. Ambil yang barusan yang dikirim. Yang barusan yang dikirim. Yang barusan. Yang sama sih. Yang barusan. Assalamualaikum, welcome back. Selamat datang kembali di Matematika Mania. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 SMP, yaitu garis dan sudut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Garis adalah himpunan titik-titik yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik yang ujungnya berbeda. Sinar garis yaitu garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak indah. Apabila ada dua garis yang berbeda, maka akan terjadi hubungan sebagai berikut: garis sejajar, garis perpotongan, dan garis perhimpitan. Garis sejajar tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Kemudian, dua garis sejajar mempunyai jarak yang selalu sama. Garis perpotongan. Garis dikatakan berpotongan apabila ada dua garis yang berpotongan di salah satu titiknya. Kemudian, apabila dua garis tersebut berpotongan kemudian membentuk sudut 90 derajat, maka dua garis itu dikatakan berpotongan tegak lurus. Maka sudut yang dihasilkan adalah 90 derajat. Garis perhimpitan. Garis dikatakan berhimpitan jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu pada satu titik pangkal. Unsur dan nama sudut. Perhatikan contoh sudut berikut ini. Titik O disebut sebagai titik sudut. Kemudian OA dan OB kita sebut sebagai kaki sudut. Kemudian sudut AOB kita sebut sebagai sudut. Jenis sudut berdasarkan besar sudutnya kita bagi menjadi 4, yaitu sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat, atau sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Jika terdapat dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa jenis sudut. Di antaranya adalah sudut sehadap. Sifat sudut sehadap yaitu memiliki besar sudut yang sama. Contoh:
Sudut A dan sudut B merupakan sudut cadar. Sudut B dan sudut Q merupakan sudut cadar. Yang kedua adalah sudut berpelurus, yaitu memiliki jumlah sudut 180 derajat. Perhatikan contoh berikut. Sudut A dan sudut B merupakan sudut berpelurus, maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Contoh lain, sudut P dan sudut Q merupakan sudut berpelurus, maka sudut P ditambah sudut Q sama dengan 180. Yang ketiga, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Contohnya adalah sudut A dan sudut B merupakan sudut bertolak belakang, maka sudut A sama dengan sudut B. Begitu juga sudut P dan sudut Q. Keduanya merupakan sudut bertolak belakang sehingga nilainya sama. Yang keempat, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Contohnya adalah P dan Q. Keduanya memulai P dan Q, sudut P sama dengan sudut Q. Selanjutnya adalah sudut luar berseberangan. Sifatnya adalah memiliki besar sudut yang sama. Contoh sudut luar berseberangan adalah A dan B. Sudut A sama dengan sudut B. Latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut PQR adalah sudut PQR dan sudut QRS merupakan dua sudut berpenyiku, yaitu dua sudut tersebut membentuk sudut 90 derajat, maka jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Maka 2A ditambah dengan 3A sama dengan 90 derajat. 5A sama dengan 90 derajat, maka kita bisa mengetahui nilai A, yaitu 90 dibagi 5 sama dengan 18. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut PQR. Sudut PQR nilainya adalah 3A. Berarti PQR sama dengan 3 kali 18 sama dengan 54. Latihan soal kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Maka besar sudut PTR adalah sebelum kita menghitung sudut PTR, maka kita terlebih dahulu mencari nilai X. Sudut KTS dan STR adalah dua sudut berpelurus, maka sifatnya yaitu jumlah sudutnya adalah 180 derajat, sehingga kita jumlahkan 5X plus 17 ditambah dengan 5X dan 27 sama dengan 180. Maka 5X tambah 5X sama dengan 10X, 17 minus 27 sama dengan minus 10. Maka 10X sama dengan 180 ditambah 10 sama dengan 190, sehingga X-nya adalah 19. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut PTR. Sudut PTR sama dengan sudut QDS karena merupakan sudut bertolak belakang. Maka sudut PTR sama dengan 5X plus 17. Kita masukkan nilai Untuk tunggul lurus seperti ini, namanya sudut berpelurus. Lebih dari ini ke sini refleksi. Nah, udah paham itu? Bu, kalau satu putaran kita duduk satu putaran 360 derajat. Bu, tadi Bu kami juga diajarin kayak gini. Ada dua garis. Inilah yang tujuan kita. Dimana kalian akan memahami ini dua buah garis sejajar dan satu ini garis potong yang lainnya. Dimana kalian tahu yang pihak sebelah sini luar, yang ini luar, yang di dalam ini dalam. Apa aja yang kalian tahu tadi? Yaitu mulai sahadap. Sahadap apa dia tadi? Sahadap dalam sama sahadap luar. Paham nggak dari sini? Udah paham. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Nanti kelompoknya yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di situ, kelompok 5 di sini. Paham ya? Disebutkan ya nama-nama kelompoknya.
Silakan kelompok 1 Stefani Zahwa Arta Senza Cika. Sini. Mana yang mau ditanyakan? Ya, nomor 1 ini kan dia kan berdasarkan gambar di samping tentukan sudut-sudut ia saling sehadap. Tadi kalian sudah tahu kan yang mana yang sehadap, yang tidak? Sudah menyimak kan video dan sudah Ibu jelaskan? Bisa yang dinamakan sehadap. Dan sudut yang sehadap itu adalah berbentuk sudut berpelurus, yaitu jumlahnya 180. Yang dari mana? Sudut itu ada sudut lancip dengan sudut lurus. Ya, ada apa? Ya, benar. Bisa Ibu bantu bagian? Ya, udah bisa ya. Sudut tuh namanya gini loh. Dikasih gini. Ya, udah kayak gini ya. Nah, kayak gitu sudut. Ya. Dijelaskan nak yang ditulis. Dijelaskan apa tulis? Ya, silakan. Dijelaskan sambil tulis. Perhatikan yang lainnya, ya. Perhatikan yang lainnya. Ini ada temanmu. Ingat kata Ibu, keyakinan kelasnya saling menghargai jika teman yang berbicara. Sudut dalam keseimbangan. B1 dan 3, 2 dan 4. B. Sudut luar berseberangan. 2 dan 3, 1 dan 4. Jika besar A2 sama dengan 52 derajat, tentukan besar B4. 180 dikurang 52 sama dengan 128. X sama dengan 180 kurang 128 sama dengan 52. B4 sama dengan 52. B4 sama dengan 128. D dikurang besar huruf. B5 180 dikurang 52 sama dengan 128. D1 sama dengan 52. Ya. Tutup dulu pembicaraan. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya, bagus ya. Perhatikan di sini. Di sini jawaban mereka. Sudut dalam berseberangan yaitu sudut 1 dengan sudut 2, sudut 2 dengan sudut 4. Kita tanya benar salah? Salah. Oke. Sudut yang besar dalam itu berarti yang ini ya. Nah, yang mana yang dikatakan berseberangan? Yaitu 4. Ya benar ya, 4 dengan 2, 3 dengan 1. Itu benar. Kenapa salah? Benar ya. Sudah itu sudut di luar berseberangan. Berarti 2 sudut A2 berarti ya. Sudut A2 dengan sudut 4. Kenapa dia sudut? Ya seharusnya 4 ya. Sudut 4 dia. Ini salah berarti. Berarti sudut A2 dengan sudut 4B atau BA. Yang ini sudut
belakang, maka ini dulu disusun dia lurus. Berapa satu lurus? 180. Nah, maka dikuranglah hasilnya kira 128. Benar? Karena ini adalah sudut lancip dengan sudut lunggu, kalau dia disatukan menjadi 180 derajat. Nah, yang ini juga 180 dikurang dari B40 diketahui. Ya. Hasilnya 52. Benar ya? Kita tolong kalian kumpulkan LKPD-nya semua di depan semuanya. Silakan dikumpulkan. Keluarkan kertas selembar, tulis kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Kembali tempat duduk semula ya. Kembali tempat duduk, kursinya dengan mejanya diangkat, tidak perlu digeser. Oke, sekarang kalian buat kesimpulan. Siapa yang sudah bikin kesimpulan? Ya, atas, silakan. Enggak, mengajukannya. Ya, silakan. Kesimpulan saya adalah bahwa kami tahu ada beberapa jenis sudut, yaitu sudut peluru, sudut refleksi, sudut lancip, dan sudut sempit. Bagus sekali, kita kasih atas dulu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari yaitu hubungan garis dan sudut. Dimana kalau di dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian nikmati meja, kalau tidak lurus garis atau sudutnya, tidak akan kalian menikmati rasa nyaman. Tidak akan bergoyang. Itu sebenarnya nak kalau dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian kerjakan tes ini ya, tulis namanya dan kelas, nanti dikumpulkan dengan ibu. Ya, yang tadi, yang apa? Dan ganda ya. Nama boros. Ya, dengan nama kalian. Oh, disilang ke sini aja, Bu. Ya, disilang aja. Ya, sudah nanti lupa dikumpulkan ke depan. Ya, ya sudah. Ya, sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah, silakan.
Ya, ayo, bunga. Bisa nggak? Ya, suka. Udah, ayo yang lain. Oke, Oh, apa? kalau sudah semuanya rapi, terima kasih semuanya cepat-cepat yang sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Gimana? Kalian sudah dapat pengalaman yang terbaru yaitu materi menghubungkan garis dan lurus. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang lingkaran, yaitu mencari luas dan lingkaran. Oke, Ibu akhiri ya. Setelah ini kedua kelas pencetakannya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai. Bersedia. Beri salam kepada ibu guru. Ibu Asni, Waalaikumsalam Pak Arif. bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Perasaannya sudah lega Pak, sudah tuh mendapatkan pengalaman baru lagi dengan materi yang baru ini diterapkan. Oke, baik Bu. Sekarang kita masuk ke bagian akhir dari pendampingan individu yang keempat ini, yaitu pasca observasi. Jadi tadi setelah kita melakukan pra observasi sebelum proses pembelajaran, terus ikut melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, dan sekarang kita masuk ke pasca observasi kelas. Nah, dari keseluruhan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, mungkin bisa dijelaskan dikit catatan refleksi Ibu Asmi selaku seorang guru dalam proses pembelajaran. Mungkin refleksinya bagaimana? Refleksinya itu manajemen waktunya Pak. Kurang begitu karena setidaknya setiap pelaksanaan yang dirancang itu sudah mengikuti, tapi waktunya ada yang kebanyakan, ada yang percepatan. Mungkin saya sebagai guru untuk lebih manajemen dan memanage waktunya lagi Pak. Jadi Ibu sendiri kerasa ya apa yang masih perlu direfleksi dari proses pembelajaran tadi. Nah, mungkin ke depannya nanti semoga lebih baik lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lain. Ini bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi? Senang Pak dapat pengalaman yang baru yang mana saya menerapkan pembelajaran gender diferensiasi. Di sini saya mengambil persiapan siswa dalam membagikan 3 kelompok. Sudah itu juga saya menerapkan yaitu emosional dengan teknik stop, dengan saya menanamkan budaya positif. Setiap anak bertingkah laku ini saya ingatkan keyakinan kelas kita, berarti mereka merasa ada kesadaran sendiri untuk berhenti dari tingkah laku mereka. Oke, baik, menurut
Ibu secara keseluruhan dari awal sampai akhir tadi, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu aslinya rencanakan? Sudah Pak. Sudah sesuai ya, sudah sesuai semua dan sudah lengkap. Baik, itu Ibu bisa menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi. Yang saya merasakan memuas, yang tes awal tadi di mana siswa belum tahu apa-apa, setelah saya menayangkan video pembelajaran, setelah saya jelaskan, dan mereka sudah bisa menyimpulkan sendiri Pak, bahwa dan mereka berantusias menjawab pertanyaan saya untuk lebih, ibaratnya itu pemahaman mereka sudah ada. Oke, untuk tercapaian tujuan pembelajaran, menurut Ibu Asri, apakah tadi sudah tercapai tujuan pembelajaran? Sudah Pak. Sudah tercapai ya? Nah, mungkin berarti beberapa siswa saja yang perlu saya bimbing lagi. Nah, mungkin dulu kita masuk lagi ke kendala-kendala yang menurut Ibu Asri tadi, apakah ada murid yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran? Ada Pak, untuk yang kendalanya mungkin selalu saya fokus untuk kelompok, dan kelompok lain juga merasa perlu diperhatikan, jadi mereka memanggil ibu, mungkin itu kendalanya. Nah, untuk selanjutnya nanti kendala itu akan saya minuskan lagi Pak. Ya, kita perbaiki lagi ya. Nah, tadi kalau kendalanya dari murid, nah sekarang dari Ibu sendiri, apakah ada kendala dalam selama proses pembelajaran yang dilakukan tadi? Kendala saya itu mungkin saya belum begitu terbuka dengan anak Pak, untuk begitu menjelaskan materi lebih detail itu mungkin itu Pak, karena saya belum merasa anak ini belum sepenuhnya, tetapi untuk pencapaian tujuan pembelajaran sudah. Nah, ini dari keseluruhan pembelajaran lagi ya Ibu Asri, menurut Ibu Asri hal-hal baik apa yang sudah Ibu dapatkan atau yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran? Hal-hal yang baik yang sudah saya dapatkan, anak ini lebih tertarik dengan melihat video sudah kita jelaskan, itu Pak yang saya ambil. Nah, kalau yang perlu saya tingkatkan lagi, saya mungkin sebagai guru meminus waktu untuk manajemen waktu saya, supaya anak ini lebih tertib dan lebih menyenangkan pembelajaran. Berarti dengan menggunakan media ya, terutama media teknologi seperti tadi kan, video pembelajaran yang lain, itu merasa lebih tertarik untuk belajar ya. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir nih, rencana tindak lanjut yang akan Ibu Asri lakukan setelah ini? Rencananya Pak, tindak lanjutnya mungkin dalam pembelajaran saya akan menggunakan media yang saya gunakan ini, dan saya juga akan menambah lagi media pembelajaran, yaitu berbentuk alat, di mana sebagai daya tarik mereka untuk lebih belajar. Kalau tadi anak ini seharusnya mereka menyiapkan lidi Pak, berarti mereka membuatnya sendiri. Iya, tetapi saya kebetulan tidak menyiapkan media pembelajaran, cuma memberikan model PBL aja masalah. Jadi saya kurang begitu itu saja untuk ini. Baik Ibu Asri, terima kasih sudah bersama ini dari awal tadi sampai akhir pembelajaran. Kedepannya masih tetap semangat mengikuti program ini dan juga pembelajaran di dalam kelasnya juga lebih ditingkatkan. Baik, terima kasih Bu Asri. Sampai ketemu lagi di Lokakarya yang